Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, saat ini kita berada di salah satu situs sejarah Kabupaten Batubara, tepatnya di makam Kubah Datuk Batubara, Desa Kuala Gunung, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Kita akan menelusuri, bertanya langsung kepada penjaga makam ini. Untuk tahu lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam. Untuk naik ke makam Datuk Batubara ini, kita harus melewati beberapa anak tangga yang cukup tinggi. Tempatnya begitu mistis juga, saudara. Yuk kita lihat. Kubah Datuk Batubara yang berada di Desa Kuala Gunung, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Indonesia, menjadi salah satu tempat wisata yang hingga kini masih dikunjungi oleh wisatawan dan masyarakat Batubara. Dulu konon katanya di sekeliling Kubah Batubara membentuk rawa-rawa yang ditumbuhi semak belukar. Selain rawa, juga dikelilingi perkebunan kelapa sawit milik swasta. Sejak beberapa tahun terakhir, Kubah Datuk Batubara kemudian menjadi perhatian Dinas Budaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batubara untuk melakukan pemugaran dengan menata dan merenovasi sejumlah bangunan seperti gapura yang bertuliskan Kubah Datuk Batubara. Juru kunci ada, Jo. Kemudian dibangun pucuk rebung setinggi lebih kurang 4 meter yang diyakini memiliki arti dan nilai filosofi yang tinggi. Anak tangga pun dibangun agar para pengunjung lebih mudah menjangkau untuk naik ke atas Kubah Datuk Batubara. Setelah bangunan berupa pendopo tempat berkumpul para warga, juga ada dibangun kolam renang sebagai tempat pemandian. Kubah Datuk Batubara masih diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai tempat keramat yang memiliki keutamaan. Aroma kemenyan tercium sangat menyengat di tempat ini. Tidak jarang terlihat ada warga yang sengaja datang bermunajat dengan melepaskan dan menyembelih beberapa ekor ayam kampung dengan varian warna. Pada tahun 2003, lokasi Kubah Datuk Batubara sempat menjadi viral. Pasalnya, warga datang secara berduyun-duyun memadati lokasi tersebut. Silih berganti masyarakat ingin menyaksikan sesuatu yang dianggap warga kejadian luar biasa. Fenomena alam terjadi, sebatang pohon batu besar yang tumbuh di atas Kubah Datuk Batubara terukir seperti wajah dan kepala manusia mengenakan sorban. Terlepas dari berbagai anggapan warga, kini di samping Kubah Datuk Batubara berjarak sekitar 50 meter telah berdiri Rumah Sakit Umum Daerah Batubara yang begitu megah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, saudara pemirsa, saat ini kita bertemu dengan Bapak Yakub. Bapak Yakub ini salah satu penjaga ataupun perawat untuk sejarah kuburan ini. Jadi Bapak inilah perawat makam tersebut. Bapak Yakub, Pak ya. Gini Pak, bisa kita cerita sedikit Pak ya? Saya minta keterangan dari Bapak sedikit mengenai sejarah dari makam Datuk Batubara ini, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, sepengetahuan Bapak ini dari tahun berapa ini, Pak? Menurut yang dia ngasih tahu, saya pun tahun itu nggak ingat, cuma katanya tahun 12. Berapa itu tahun 12? Jadi tahun 12 ini Bisa iya Pak itu tahun. tidak 19 12 gitu lah. Itu ya. Ya saudara pemirsa, saat ini kita bersama Bapak Yakub.
Bapak Yakub ini adalah penjaga ataupun perawat dari situs bersejarah yang ada di Batubara ini, situs makam Datuk Batubara. Kita akan bertanya, bercerita-cerita kepada Bapak Yakub ini selaku perawat makam ini, ya Pak ya. Tadi Pak, saya dengar-dengar dari warga sekitar Pak, katanya ini dari tahun 1912 telah ada makam ini Pak ya. Dia pertama dia masuk kemari lah. Dia masuk kemari tahun Itulah 12 itu. tahun 1912 Pak ya. Ya. Bapak bisa ceritakan sedikit-sedikit tentang Datuk Batubara ini Pak? Gimana itu Pak? Cuma yang tahu-tahu awalnya ya kan. Iyalah, Pak. Cuma itulah dia orang perantau dari Pagaruyung sana kemari. Jadi dapatlah dia menetap di sini. Jadi maka dialah mengasih nama kampung ini Batubara. Itu sejarah dia. Berarti Pak ya, Bapak bilang almarhum dari Datuk Batubara inilah yang membuat nama Batubara. Batubara. Iya. Itulah sejarahnya. Sejarahnya Pak ya. Iya. Dulu Datuk Batubara ini Pak seorang raja gitu Pak. Enggak Datuk. Datuk Pak ya. Datuk ya, bukan raja Pak ya. Jadi Pak, sepengetahuan Bapak ya, ada nggak Pak ahli waris dari Datuk ini Pak sendiri Pak sampai saat ini? Gitu. Kalau ahli warisnya sebetulnya di daerah apa sana lah, Pagaruyung. Oh, di daerah Sumatera Barat lah ya. Iya, kalau macam kami udah entah berapa kali buyutnya lah kan. Oh, berarti Bapak sendiri masih ada titisan dari Ada ya. Datuk Batubara ini Pak ya? Iya. Berarti Bapak juga seorang pahlawan ya Pak ya, seorang pahlawan istilahnya keluarga Bapak dulu yang Segoyang kamu tahu sekali. Zaman-zaman. menciptakan lah dibilang Kabupaten Batubara ini sebelumnya Pak ya, masih nama Batubara Pak ya. Berarti itu masih ada titisan darah sama Bapak. Wah, ini saya Pak jadi makin tertarik ini saya lihat Pak, karena Bapak ada masih titisan darahnya kan gitu kan. Berarti memang Bapak itu kita bilang membalas budi dari leluhur Bapak lah Pak ya, dengan menjaga makamnya Pak ya. Makam. Jadi Pak, bisa Bapak ceritakan juga Pak, siapa sebenarnya Datuk Batubara ini beserta nama-nama lengkapnya gitu Pak? Kalau nama enggak dapat. Nggak dapat Pak ya? Saya sendiri aja pun mau nanya dia pun nggak dia ngasih tahu. Maksudnya entah dalam mimpi diberitahu. Nggak, ya dalam jarang gini kalau saya tanya nanti misal katanya jumpa kita dalam mimpi lah gitu kan, kita tanya gitu, perlu apa kau nanya nama saya? Nah, dia manggil dirinya Ambo. Ambo ya. Ambo, untuk apa kau nanya nama Ambo? Istilahnya di dalam mimpi Pak ya? Iya. Pernah juga Bapak istilahnya Bapak mencoba bertanya, ingin bertemu, bertanya melalui mimpi Pak ya? Nah, karena mimpi kadang-kadang ya secara kebetulan kadang-kadang bisa kita ngomong kayak gini. Nah, Bisa deh ya. iya bisa, itu aja. Cuma itu aja dia nggak tahu tuh untuk apa tahu. Dulu Pak, almarhum dari Datuk Batubara ini Pak memiliki anak dan juga istri Pak ya? Kalau istri, kalau menurut riwayatnya ada. Sekarang dia itu daerah tinggalnya daerah Sentang, Lima Laras. Iya. Berarti Pak, dari Datuk Batubara ini masih ada kaitannya sama Istana Lima Laras Pak ya? Ada sangkutan-sangkutan. Ada sangkutan paut Pak ya? Sama Istana Lima Laras Pak ya? Yang sepengetahuan Bapak Pak, ada nggak Pak perhatian dari pihak pemerintahan Kabupaten Batubara ini untuk merawat dari situs ini? Sejarah. Ada Pak ya? Dari Pak Oka, ya. sampai Dengan Bapak Jahir ini ya. Alhamdulillah. Berarti udah berapa lama Pak Bapak untuk merawat Dari Pak. dari Saya masuk kemari
mulai masuk lah duduk di sini lah misal katanya kan 1000 ya 1900 berapa? Wah, 10 ya kan. 2010. 2010. 2010. Nah, kita mulai duduk di sini. Nah, bulan 8. Belum mulai duduk di sini. Bapak disuruh Bulan 8 ya. Menjaga inilah, menjaga Menjaga bangunan rumah sakit inilah kan mulai pengen bakar sawit sampai jadilah. Adalah sekarang. Jadi Pak, memang adalah perhatian dari pemerintah Pak ya untuk. Ya, alhamdulillah. Nah tadi Pak, saya kan berkeliling Pak di Di atas tadi. area makam Datuk tadi Pak. Iya. Itu ada, saya lihat Pak, ada 4 makam Pak. Ada. Itu makam siapa aja Pak, 4 Pak? Cuma makam itu yang tertua itulah yang panjang itu. Yang panjang Pak ya? Hmm, Yang mau kita masuk ke atas itu Pak ya? iya. Ke atas Joglo tadi itu? Iya. Itu yang ini, yang pinggir sebelah sini, yang ada ke apa ini ke utara gitu. Iya. Kalau di sana itu pengikut dia lah. Oh berarti itu makam Datuk itu yang panjang, yang ada kain putihnya Pak ya? Iya. Dan yang ketiganya lagi itu pengikut dia Pak ya? Iya, yang dua itu. Yang dua? Yang dua. Yang satu lagi Pak? Yang satu lagi ini dari laut ini, pecahan ke laut. Maksudnya istilahnya tetesan dari apa itu macam Putrijo. Putrijo. Macam, Itu, Pak ya? Iya, itu di sini. Yang sebelah sini Pak ya? Iya. Oh berarti Datuk Batubara ini Pak ada kaitan juga sama Putrijo Pak ya? Ini juga ya. Putrijo kan turun dari Berarti adalah kayak kaitannya dengan Maryam itu ya. adalah. Oh ada juga Putai. kaitan sama Maryam Maryam Putung itu ya? Maryam. Ada kaitan juga Pak ya? Orang kalau menurut sejarahnya zaman dulu kan kerajaan, ya kan. Yang tertua inilah Batubara inilah. Oh Kerajaan. kerajaan yang tertua Melayu. Melayu istilahnya datuknya yang Datuknya tertua yang tertua. Keraman inilah. Datuk ini Pak ya? Iya Batubara inilah. Datuk Batubara ini. Berarti kerajaan yang tertua di suku Melayu adalah Datuk Batubara. Datuk Batubara. Ini Pak luas lahan ini Pak punya Datuk Batubara ini berapa? Kalau menurut hari itu aku dengar ceritanya 2 hektar. Hektar Pak ya. Tapi Bapak sendiri juga tidak pernah mengetahui nama asli dari Batu Batu. Nggak ada, cumanya dia ngasih pesan, dia ngasih tahu itu aja lah. Kalau manggil dia aja cukup dengan Datuk Batubara. Tuanse Keramat Batubara. Oh, Berarti konsep, bisa ya. Bapak istilahnya berbicara melalui supranatural, melalui alam gaib, tapi di dalam mimpi gitu, Pak, ya? Untuk bertemu dengan dia Pak ya. Kadang gerakan dari dia kan bisa juga. Gerakan kita duduk gini misalnya ada gerakan dia kan. Iya. Begitu lah. Maka dia itu nggak mau dia ngasih nama itu. Dimanapun kita ada keperluan dia ada. Ada. Nah itulah maka dia itu nggak mau ngasih nama itu. Karena nama keturunan dari Batubara ini nggak satu. Nah itu. Kurasa itulah maka dia nggak mau ngasih tahu itu. Di mana aja pun misalnya kalau dulu kan kerajaan, sekarang belum pecah lagi apa kecamatan ya kan. Nah, dulu berapa ada kecamatan itu? 8. Pertama kali 7 Batubara. 7 ya kan. Iya. Kecamatan. Nah, itulah. Itu masing-masing ada itu mempunyai nama dia. Kecamatan itu Iya. dulu Ada sangkut pertama paut sama kali dia. Pak ya. Dulu pertama kali pecahnya Batubara ini hanya 7 kecamatan. Iya. Di 7 kecamatan itu nama-nama kecamatan itu ada sangkut paut dengan keluarga dari Datuk Batubara. Batubara. Salah satunya ada lah itu, mana kecamatan, mana tempatnya ada itu nama. Baik itu kecamatan 50 itu Pak ya, itu iya. ada sejarahnya juga Pak ya. Iya, Kenapa dia kecamatan 50, kecamatan Air Putih ya Pak ya. Berarti itu memang ada sangkut pautnya sama Datuk Batubara Pak ya. Maka itu nama itu berlain-lain, nggak ada yang pas. Nggak ada perubahan. Nanti kalau datang dari sini, oh dari mana? Misalnya kan dari Pegerawan, aku turunan sini, nama itu yang ada sini, ini begitulah. Jadi kalau kita bandingin yang sana yang sini, nggak ada yang pas, nggak ada. Jadi maka itulah aku rasa dia cuma kakunannya itu dia nggak mau masuk. Dari mendiang atu pun, yang asal usulnya cinciknya aslinya lagi, yang turunan dia kan gitu, nggak juga dia ngasih tahu.
Pernah juga aku tanya sama yang itu sebelum meninggal, siapa namanya tuh. Ya udahlah, nantilah kalau ada rezeki kau dapat kau itu gitu aja. Nggak mau dia. Ini Pak, kita lihat kan Pak, di bawah makam ini ada kolam air panas. Kolam air panas ini Pak dibangun kapan dan siapa yang bangun? Ini suatu pokan Pak Pak ya. tahun 2012. Ini ya pembangunan air panas ini Pak. 2012 terus dibuka 2013. Pembangunan air panas ini ya. Tapi ini masih di wilayah tanah almarhum Datuk. Iya kan yang saya karaman itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Tapi nama Bapak siapa Pak? Pak Yakub Pak ya. Cuma ya kelebihan di sini kalau ada satu-satunya keanehan dia lah, kemajijatan dia. Kalau ada pun terjadi, misalnya ataupun sekitaran dari misalnya dari Jakarta lah bawa ke sini, itu dia ada mengeluarkan apa petunjuk gitu. Apalagi kalau khususnya daerah kabupaten ini kan, Iya. ada kadang-kadang cahaya itu Untuk istilahnya ada misalnya kejadian kejadian bencana alam ataupun ya. dia nggak memberi petunjuk Pak ya. Itulah nanti nampak cahaya itu yang naik ke atas itu seperti api merah. Oh, berarti Pak, saya Pak semakin senang ini berbicara gini Pak. Kalau nggak kita ceritakan nanti kan ketinggalan enggak. Iya, iya. Berarti Pak, setiap ada mau kejadian bencana alam di Indonesia ini, Dia usah ditunjuk. dari makam Datuk itu ada petunjuk Pak ya. Naik dia itu cahaya itu seperti api lah. Seperti api ya. Tapi kalau kita dari bawah ini nggak nampak. Daerah luar lah. Misalnya daerah Batubara sana, Labaruku. Yang mana ke tempat kalau Kuba dia ini ya. nampak Mandang sini nampak di itu cahaya kayak terbakar juga. Merah gitu Pak ya. Merah. Tapi Memang itu petanda lah itu ya. petanda di mana kejadian tersebut itu lah Pak ya. Iya. Jadi serta juga sini cahaya itu naik, meriam di sana itu nyambut yang di Kuala Batubara sana. Berbunyi itu. Bunyi itu seperti dentuman gitu. Iya Pak? itu Gitu Pak ya. tembakan lah. Ngam sana. Tapi kalau mana yang orang tua yang udah tahu itu, berarti ini ada bencana. Dilihat orang itu lari ke darat sini kan gitu, nampak. Naik. Itulah petunjuk. Memang ya Pak ya, berarti Pak ya dari cerita Bapak ini antara situs-situs sejarah yang ada di Batubara ini semua berkaitan masih keluarga semua dari Datuk Batubara Pak ya. Turun dia bersehat. Oke, saudara pemirsa, kita telah mendengar kesaksian dari Bapak Yakub selaku perawat makam Datuk Batubara. Dan ternyata di situs-situs yang ada di Batubara ini semuanya berkaitan dengan Datuk Batubara. Untuk itu, dalam episode selanjutnya kita akan berkeliling melihat situs sejarah yang ada di Kabupaten Batubara lainnya. Dari Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Tim Liputan, Nasrin, Mona Lisa TV mengabarkan.